pembiayaan harus dikurangi supaya nggak berhutang. Berarti kalau Anda tidak mengurangi pembiayaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-179. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 178, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Seperti biasa teman-teman ya, di sini saya mau jelaskan dulu mengenai beberapa kompetensi yang wajib untuk teman-teman pelajari sebelum teman-teman memutuskan untuk mendaftar di P3K tahun 2024. Yang pertama adalah kompetensi manajerial. Jadi kompetensi manajerial ini berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2024 ada 8 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah integritas. Ini ada rincian-rinciannya lagi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ya teman-teman ya, pasti teman-teman udah hafal di luar kepala ya, karena sering sekali kita ulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, kemudian komunikasi, ada orientasi pada hasil, kemudian ada pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB yang sama dengan yang tadi. Ini ada 4 aspek. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Nah, ini teman-teman nanti akan lebih saya jelaskan di bimbel teman-teman ya. Kita insya Allah sudah buka bimbel batch 6 karena banyak sekali yang minta ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk materi yang terakhir, yaitu materi wawancara. Ini wajib banget untuk semua formasi, dan ini sistemnya CAT teman-teman ya, bukan tatap muka seperti pada biasanya pada umumnya, tapi wawancara sistem CAT teman-teman. Nah, di sini berdasarkan Permenpan RB yang sama, yaitu 652 tahun 2023. Materi wawancara ini menggali informasi non-kognitif untuk menilai apa sih integritas dan moralitas teman-teman ya, melalui 5 aspek. Yang pertama adalah aspek kejujuran, kemudian yang kedua komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Seperti itu teman-teman. Teman-teman sudah siap? Kita ke soal yang pertama. Kamu memiliki seorang teman yang sering minta bantuan kamu. Sesekali dia meminjam dan sesekali minta secara cuma-cuma. Bahkan dia sudah tinggal di tempatmu hampir 5 bulan. Kamu tidak pernah mempermasalahkan hal itu sebelumnya. Saat ini pendapatanmu menurun. Semua biaya harus dikurangi termasuk listrik, makan, dan pengeluaran lainnya agar kamu bisa hidup tanpa berhutang. A. Saya memintanya untuk pindah tempat tinggal atau membantu keuangan saya. B. Saya memberitahukan keadaan saya dan meminta kerjasamanya. C. Saya minta bantuannya jika ia tetap ingin tinggal. Atau yang D. Saya membiarkannya tetap tinggal sebab saya sudah menganggapnya saudara. Silahkan coba teman-teman pause dulu. Kemudian teman-teman coba jawab jawabannya apa. A, B, C, atau D. Hai teman-teman, buat teman-teman yang ketinggalan terus daftar di bimbel aku dari bimbel batch 1, 2, 3, 4, 5 ketinggalan terus. Ini ada kabar baik teman-teman, karena kita udah buka bimbel batch 6 untuk teman-teman yang mau daftar PPPK tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Jadi teman-teman yang mau daftar di P3K Guru, P3K Nakes maupun di P3K Teknis bisa banget ikutan di bimbel aku teman-teman. Di sini kita ada 4 kali pertemuan teman-teman ya. Dalam 4 pertemuan itu masing-masing pertemuan ada 25 soal, ada pre-test, ada post-test, ada file PDF-nya, ada
rekaman hasil bimbel buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir. Kita bimbelnya via online teman-teman ya, melalui aplikasi Zoom. Teman-teman gak usah khawatir karena ini harganya terjangkau banget, hanya 59.000 teman-teman udah dapat 100 soal baru teman-teman. Jangan lupa supaya teman-teman tidak ketinggalan lagi, langsung aja daftar sekarang dengan hubungi WA Mimin yang ada di sini teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah, aku tunggu ya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah menjawab, yuk kita bahas bersama. Di sini kita perhatikan teman-teman ya, Anda punya seorang teman yang sering minta bantuan teman-teman ya, kadang minjem, kadang secara cuma-cuma atau gratis gitu ya teman-teman ya. Nah ini berarti Anda benar-benar baik teman-teman ya. Bahkan dia sudah tinggal di tempatmu hampir 5 bulan, cukup lama. Kamu tidak pernah mempermasalahkan hal itu sebelumnya. Tapi teman-teman, inti masalahnya di mana sih? Sekarang pendapatanmu menurun. Semua biaya harus dikurangi. Di soal udah dibilang harus dikurangi katanya ya. Seperti listrik, makan, pengeluaran lainnya. Agar apa? Agar kamu hidup tanpa berhutang. Jadi yang saya kotak-kotakin ini yang intinya teman-teman ya. Pembiayaan harus dikurangi supaya nggak berhutang. Berarti kalau Anda tidak mengurangi pembiayaan, maka Anda akan berhutang. Berarti jika kita balik ya, jika tidak dikurangi, maka kemungkinan Anda akan berhutang. Seperti itu teman-teman. Nah, kita kan nggak mau hidup berhutang teman-teman ya. Si penulis soal juga nggak mau Anda menjawab soal supaya Anda berhutang. Nggak bisa gitu teman-teman. Jadi gimana nih solusinya? Saya minta ia pindah tempat tinggal atau membantu keuangan saya. Jadi pilihannya dua. Dia mau tetap tinggal atau keluar gitu ya. Kalau dia mau tetap tinggal, dia harus membantu Anda. Kalau dia tidak mau membantu Anda, maka dia harus keluar. Gitu teman-teman, cukup adil ya yang A ini. Kita keep dulu ya yang A. Kemudian yang B, saya memberitahukannya keadaan saya, kemudian meminta kerjasamanya, beritahu keadaan, kemudian minta kerjasama. Ini mungkin karena udah ngerasa saudara gitu ya, jadi beritahukannya baik-baik. Nah, mana yang lebih tepat teman-teman, A atau B? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Yang A ini yang paling tepat. Tapi di sini kan kita mau jadi orang yang super-super baik, yang super-super hero gitu baiknya ya. Dan juga tidak melupakan apa yang harus kita selesaikan. Kayak ini kan, ini masalahnya adalah Anda harus mengurangi pembiayaan gitu ya. Tapi Anda nggak boleh lupa kalau Anda adalah orang yang baik. Kalau yang A ini lebih kepada ketegasan teman-teman ya, lebih kepada Anda itu orang yang tegas dan empatinya agak kurang gitu teman-teman. Ya udah, kamu mau keluar atau kamu tinggal di sini tapi bantu saya gitu teman-teman. Ini seolah-olah tidak ada kelemah lembutan sedikit gitu teman-teman ya, beda dengan yang B. Kalau yang B ini bahasanya lebih dihaluskan gitu ya, memberitahukan keadaan saya, berarti Anda kasih tahu dia bahwa Anda sedang kekurangan dan minta kerjasamanya. Nah, minta kerjasama ini dari berbagai macam hal. Bisa jadi dia akan berpikir untuk ya udah aku keluar aja, atau bisa jadi dia berpikir untuk bantu Anda bayar apa gitu, bantu Anda kerja atau apapun itu. Jadi minta kerjasama ini nanti bisa diartikan sebagai bantuan gitu ya, bantuan dari teman Anda gitu. Tapi kalimatnya lebih halus gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini lebih tepat. Kita boleh beda pendapat ya, boleh teman-teman bersikeras bahwa yang A aja deh, saya lebih tegas orangnya gitu, lebih adil, boleh teman-teman ya. Karena nanti si pembuat soal yang asli bukan saya teman-teman ya, saya hanya coba untuk memberikan pemahaman saya yang sudah teman-teman yang lainnya tuh buktikan gitu teman-teman ya, menggunakan pemahaman saya kira-kira bisa dapat skor yang tinggi atau enggak gitu teman-teman. Oke, kemudian yang C, saya minta bantuannya jika ia ingin tetap tinggal. Ini sebenarnya pengulangan dari yang A teman-teman ya, jadi lebih unggul sebenarnya yang A daripada yang C ya. Minta bantuannya jika ia tetap ingin tinggal. Kalau dia nggak ingin tinggal ya tidak ingin membantu, berarti keluar gitu. Ini cuman beda bahasa doang yang C. Kemudian yang D, saya membiarkannya tetap tinggal sebab saya sudah menganggapnya saudara. Nah ini kalau Anda membiarkannya tetap tinggal, ini tidak sesuai dengan soal. Kenapa? Karena di soal bilang pembiayaan harus dikurangi seperti listrik, makan, dan juga pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Berarti biaya dia untuk tinggal di rumah Anda juga harus dikurangi teman-teman, seperti itu. Jadi yang D ini tidak menyelesaikan masalah, empatinya terlalu tinggi teman-teman, simpatinya terlalu tinggi. Jadi di sini yang B yang memiliki poin 4 teman-teman ya. Yang A poinnya 3, kemudian D poinnya 2 dan C poin 1. Seperti itu teman-teman. Gimana? Aman atau enggak? Lumayan hot teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2.
Anda diundang untuk hadir ke acara pesta teman baru. Anda sudah menikmati makanan dan minumannya. Di akhir acara, ia mengirimkan bill dan minta Anda untuk membayar sendiri biaya makan Anda. A. Tahu begitu, saya tidak akan datang. B. Saya tidak menghiraukan pesannya sebab itu tanggung jawabnya karena telah mengundang saya. C. Saya memberikan bayaran saya. Atau yang D. Saya memberikan bayaran saya dan berhenti menerima undangannya. Gimana teman-teman nih jawabannya? A, B, C, atau D? Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kita lihat di sini ya, Anda kan diundang nih, Anda sudah makan, minum, etikanya yang bayar harusnya dia ya, teman-teman. Tapi di sini dia mengirimkan bill untuk Anda agar Anda bayar sendiri biaya Anda. Perhatikan bahwa posisi Anda ketika menjawab soal. Di sini kan Anda orang yang dimintai untuk bayar sendiri, bukan orang yang menyuruh ya, Anda bukan di posisi teman Anda itu, tapi di soal ini Anda sebagai posisi orang yang diberikan bill, kemudian Anda mau tidak untuk bayar sendiri gitu. Sedangkan orangnya udah nyata-nyata bilang bayar sendiri ya gitu. Jadi Anda mau gimana? Apakah mau terima atau tidak gitu. Yang A, tahu begitu saya tidak akan datang. Ini bukan tindakan, ini hanyalah pernyataan. Pernyataan berarti langsung aja eliminasi. Kemudian yang B, saya tidak menghiraukannya, berarti ini menolak ya. Menolak, dia menolak untuk membayar. C, saya memberikan bayaran saya. Ini dia menerima. Mana lebih tepat, B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang B? Karena kata menolak, di sini kan Anda mau jadi orang yang super baik nih. Anda mau jadi orang yang super baik gitu ya, super baik, super wow gitu teman-teman ya. Jadi Anda nggak bisa menolak. Kenapa? Karena itu kan makanan dan minuman, Anda minum sendiri, Anda makan sendiri. Jadi Anda harus sudah siap siaga dalam segala keadaan gitu teman-teman. Jadi kalau dia minta untuk Anda bayar sendiri, maka Anda terima saja gitu teman-teman. Kan mau jadi orang yang baik gitu teman-teman ya. Jadi di sini menolak ini nggak tepat. Kemudian yang D, saya memberikan bayaran saya dan berhenti menerima undangannya. C atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan Anda bukan disuruh untuk bayar bill semua orang. Anda cuma disuruh bayar bill makanan Anda aja. Pesanan Anda saja yang harus Anda bayar sendiri, bukan bayaran orang semua. Jadi kalau Anda disuruh bayar sendiri makanan Anda yang Anda makan sendiri, maka itu masih tidak apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi tidak harus berhenti menerima undangannya gitu. Jadi yang C ini yang memiliki poin 4. Untuk poin 3, 2, 1 silahkan coba teman-teman komen dulu di kolom komentar. Siap, kita next lagi teman-teman ya ke soal yang nomor 3. Anda mempunyai anak usia 8 tahun yang sering teriak dengan teman-temannya saat bermain. Hari ini beberapa tetangga berkunjung ke rumah Anda dan membawa anak yang seumuran dengannya. Mereka bersenang-senang dan beberapa kali berteriak di saat jam istirahat siang. A, saya menegur mereka agar tidak mengganggu tetangga. B, saya membiarkan mereka sebab semua tetangga sedang ada di rumah. C, saya menegur anak saya saja. Atau yang D, saya yakin tetangga memaklumi hal tersebut. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya.
Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli, 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini teman-teman perhatikan ya, bahwa usia anak Anda sudah 8 tahun, berarti sudah masuk SD gitu teman-teman ya. Nah, dia kemudian suka berteriak-teriak. Intinya di mana? Mereka bersenang-senang katanya tuh, dan beberapa kali berteriak di saat jam istirahat. Ini jam istirahat siang. Nah, sebagai orang tua kita kan mau mendidik anak kita, mengajarkan mereka supaya apa? Menghargai orang lain, supaya menghargai, supaya berempati. Kalau orang lagi tidur ya jangan teriak-teriak. Seperti itu ya etikanya ketika kita mendidik anak gitu teman-teman. Nah, jadi gimana? Saya menegur mereka agar tidak mengganggu tetangga. Jadi menegur mereka karena kan ini dengan teman-temannya ya. Jadi kita keep dulu. Kemudian saya membiarkan mereka sebab semua tetangga sedang ada di rumah saya. Semua tetangga, apakah betul? Tidak teman-teman ya. Kenapa? Karena dibilang di soal beberapa tetangga. Jadi tidak semua tetangga yang ngumpul di rumah Anda, beberapa saja. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya menegur anak saya saja. Mana lebih tepat, menegur anak Anda sendiri atau menegur anak Anda dan teman-temannya? Di sini yang lebih tepat adalah yang A teman-teman. Kenapa bukan yang C Kak? Itu kan bukan anak kita, jadi kita nggak berhak dong untuk melarang mereka. No teman-teman ya. Jadi yang berteriak dan bermain bersenang-senang itu adalah mereka gitu teman-teman ya. Mereka, perhatikan kata mereka, bersenang-senang dan beberapa kali teriak. Jadi yang teriak itu adalah mereka, anak Anda dan teman-temannya. Jadi Anda harus menegur mereka, bukan anak Anda saja gitu teman-teman ya. Itu yang adil. So yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, saya yakin tetangga memaklumi. Enggak, ini enggak boleh dipilih teman-teman, karena ini hanyalah pendapat bukan tindakan. Jadi yang D juga kita eliminasi. So yang memiliki poin 4 adalah A teman-teman ya. A poinnya 4. Gimana teman-teman, sudah benar berapa? Kalau sudah benar semua, yuk kita next lagi ke soal yang berikutnya. Anda memiliki usaha online yang berjalan sekitar 2 tahun. Seorang teman mereview produk Anda di sosial medianya. Penjualan meningkat beberapa hari setelah ia mereview produk tersebut. Ia meminta bayaran pada Anda karena telah sukarela mereview produk Anda. A, saya tidak pernah memintanya melakukan hal tersebut. B, saya menolak sebab kami tidak mengadakan kerjasama. C, saya mengirimkan keuntungan yang sesuai. Atau yang D, saya mengirimkan keuntungan jika banyak yang menonton videonya. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami liliharnawati.pppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, dia katanya sukarela mereview produk Anda, tapi kok dia minta bayaran ya gitu ya. Tapi kok dia minta bayaran? Perhatikan bahwa penjualan meningkat beberapa hari setelah ia mereview produk gitu teman-teman. Tapi di sini kita nggak tahu ya, apakah hanya dia yang mereview produk Anda, apakah ada orang lain juga, apakah ada influencer lain, atau Anda ada kerjasama dengan orang lain juga. Kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi akibat dari penjualan meningkat ini bisa jadi bukan hanya dari dia gitu ya, bisa jadi dari review orang lain, review yang lain gitu ya, entah itu influencer ataukah kerjasama Anda dengan orang lain gitu. Nah, di sini dia bilang dia sukarela, nggak ada ikatan kerjasama antara Anda dengan dia. Dan kemudian dia minta bayaran.
Ini sebenarnya bisa ditolak teman-teman ya, tapi kembali lagi bahwa Anda itu adalah orang yang baik ya, orang yang baik gitu teman-teman. Saya tidak pernah memintanya melakukan hal tersebut. Ini adalah pembelaan ya, atau pendapat doang gitu. Jadi ini nggak usah dipilih. Kemudian yang B, saya menolak sebab kami tidak mengadakan kerjasama. Ini boleh ya. Kemudian yang C, saya mengirimkan keuntungan. B atau C? Di sini yang lebih tepat adalah yang C teman-teman ya, karena meskipun Anda tidak ada ikatan kerjasama, tapi kalau misalkan dia memberikan dampak yang bagus, tidak apa-apa Anda kasih apresiasi teman-teman. Jadi menolak ini kurang tepat. Kemudian yang D, Anda mengirimkan keuntungan jika banyak yang menonton videonya. C atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak bukan yang C? Itu kan udah merangkup. Perhatikan teman-teman ya, bahwa kata sesuai ini masih umum. Kita nggak tahu yang sesuai yang seperti apa yang dimaksud gitu teman-teman. Apakah dari view videonya, apakah dari rating videonya, atau dari apa gitu ya. Nggak kita tahu keuntungan sesuai ini gimana. Kemudian kalau yang D ini lebih tepat ya, karena ada patokannya kenapa dia harus memberikan keuntungan. Dia kan mereviewnya di sosial media, jadi kita bisa lihat apakah banyak yang menonton videonya atau tidak. Jadi Anda bisa mengirimkan keuntungan jika banyak yang menonton videonya. Tapi kalau nggak ada yang menonton videonya, maka Anda tidak mengirimkan keuntungan. Gitu, cukup adil teman-teman ya. Kalaupun kita balik tetap positif gitu ya. Saya mengirimkan keuntungan jika banyak yang menonton video. Kalau tidak banyak yang menonton video atau bahkan tidak ada yang menonton video, maka Anda tidak mengirimkan keuntungan. Jadi tetap positif gitu teman-teman ya. So di sini yang D yang memiliki poin 4. Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung jangan lupa gabung di bimbel aku, karena kita udah buka bimbel batch 6 teman-teman ya, karena banyak banget yang minta kemarin. Oke teman-teman, aku tunggu ya, jangan sampai kali ini ketinggalan lagi, karena kemungkinan kita nggak tahu apakah mau buka lagi batch 7 atau enggak teman-teman ya. Gitu. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Ebook ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini, dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawatippk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke, kita next lagi teman-teman ya, ke soal yang nomor 5. Anda mengikuti sebuah seminar yang digelar di pedesaan disebabkan temanya terkait dengan kehidupan damai di desa. Anda dijamu dengan makanan hasil panen di desa tersebut. Sebelumnya Anda belum pernah menikmati makanan itu disebabkan Anda terbiasa dengan makanan kota. Makanan tersebut halal dan tidak mengakibatkan alergi. A. Makan makanan tersebut meski saya kurang suka. B. Minta teman untuk mencicipi terlebih dahulu. C. Minum air biasa saja agar terhindar dari hal-hal tak terduga akibat makanan tersebut. Atau yang D. Makan makanan tersebut agar tahu cita rasanya. Gimana teman-teman? A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini teman-teman perhatikan ya, bahwa Anda kan lagi seminar, tapi di sana dihidangkan makanan hasil panen gitu ya. Dan di sini kita lihat makanan tersebut halal dan tidak mengakibatkan alergi. Nah, teman-teman, ini terkait dengan wawancara ya, salah satu soal wawancara aspek etika, teman-teman ya. Nah, etikanya gimana sih kalau kita lagi berkunjung ke tempat orang? Etikanya gimana sih? Atau bisa juga ini nanti ditaruh di sosial kultural. Cara teman-teman berhubungan sosial gitu, teman-teman. Nah, jadi gimana teman-teman? Perhatikan bahwa makanan tersebut halal dan tidak mengakibatkan alergi. Meskipun sebelumnya Anda tidak pernah mencobanya, berarti Anda harusnya apa? Mencicipinya ya teman-teman ya, cicipi atau dimakan gitu teman-teman. Apa untuk menghargai orang lain gitu teman-teman ya. Makan makanan tersebut meski saya kurang suka makan, yang penting makan ya, kita keep dulu. Minta teman untuk mencicipi terlebih dahulu, berarti ini Anda tidak mau ya, belum tentu mau. Bisa jadi setelah teman Anda cicipi, Anda entah makan atau tidak makan. Tidak jelas yang B ini. Jadi yang B ini kurang tepat, lebih tepat yang A.
Kemudian yang C, minum air biasa saja agar terhindar. Berarti dia juga tidak mau makan, minum air biasa doang katanya. Jadi nggak mau makan hidangan tersebut. Jadi yang C juga eliminasi. Kemudian yang D, makan makanan tersebut agar tahu cita rasanya. A atau D, teman-teman? Tentu di sini yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa? Karena dia lebih positif. Dia mau makan agar memang penasaran cita rasanya seperti apa, karena dia baru mau coba gitu. Beda dengan yang A, dia mau makan karena apa? Karena memang hanya menghargai doang gitu ya. Padahal dia nggak suka. Meski saya kurang suka katanya, dia kurang suka tapi maksain untuk makan gitu. Kalau yang D beda, dia makan karena dia memang selain menghargai, dia mau tahu cita rasanya seperti apa. Gitu teman-teman. Jadi yang D ini yang memiliki poin 4. Gimana teman-teman? Udah betul semua belum? Kalau teman-teman masih ada salah, boleh banget nih gabung ke bimbel aku. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.